Hai guys, apa kabar buat kalian semuanya? Ya, aku harap semuanya buat kalian yang lagi nonton video ini dalam keadaan yang sehat. Kalaupun ada yang sakit, ya mudah-mudahan penyakitnya segera diangkat, segera disembuhkan. Amin. Oke guys, jadi di video kali ini tuh agak berbeda dari video yang sebelumnya, karena terakhir-terakhir ini tuh aku lagi senang banget sama yang namanya bunga kering. Sebenarnya di Shopee itu udah ada bunga kering yang bisa langsung dibeli dan langsung kita pajang gitu kan, atau langsung kita gunakan untuk misalnya seperti bikin bunga tangan atau bunga jas gitu. Sebenarnya ada yang udah jadi gitu guys, tapi aku tuh lebih suka, aku tuh orangnya lebih seneng ngelihat hasil kerjaku sendiri. Nah langsung aja guys, jadi di sini tuh aku ada beberapa macam bunga ya. Mohon maaf kalau kalian lihat di sini nanti ada kayak semut-semut yang jalan, namanya rumput ya guys, namanya bunga, jadi memang agak-agak banyak semutnya. Oke, jadi di sini aku ada beberapa macam bunga kering guys. Contohnya gitu ya, karena ada sebagian yang udah aku keringin, nanti videonya kalian bisa lihat di akhir video ini. Oke. Nah jadi di sini tuh aku ada yang pertama ini aku dapat pampas, tapi ini pampasnya pampas yang kecil. Oke, pampas yang kecil. Nah kalau kalian ketemu sama pampas yang seperti ini modelnya tuh yang seperti ini, dan dia itu belum mengembang, contohnya kayak gini, ini kan kayak belum mengembang ya pampasnya tuh, kayak belum mengembang gitu kan. Nah kalian boleh ambil si pampasnya ini guys, nggak apa-apa, kalian boleh ambil, karena nanti ketika kalian menjemur si pampas ini tuh bisa jadi mengembang gitu. Jadi dia bisa ngembang ketika dijemur kena matahari. Nah gitu guys, ini contohnya yang belum kering tuh. Oke, yang belum kering, yang belum ngembang, sorry tuh, yang masih kecil-kecil. Oke. Nah untuk selanjutnya di sini ada bunga gompera guys. Ini gompera yang warna ungu tuh. Kalau kita Indonesia bilangnya ini bunga kenop ya, kalau nggak salah bunga kenop tuh ya. Ini cakep banget, aku suka banget sama bunga ini. Ini salah satu bunga favorit aku ya tuh. Oke. Nah di sini ada rumput. Nah ini namanya rumput ceker ayam. Ini yang lagi proses pengeringan guys. Tuh memang dia agak-agak sedikit rontok ya. Tuh bagian-bagian ini. Jadi untuk rumput ceker ayam ini, kalau kalian mau keringin, kalian itu harus hati-hati. Nih contohnya, ini udah mulai rontok. Oke. Terus di sini ada ceker ayam yang belum rontok. Jadi yang masih bagus, yang baru aku petik tadi sore gitu. Jadi seperti ini dia modelnya. Oke. Nah yang ini tuh yang udah dijemur selama 2 hari tuh, jadi kayak udah mulai kering, bagian batangnya juga udah kelihatan mulai kering tuh, beda kan warnanya tuh ya. Terus di sini aku ada pom-pom guys. Nah ini pom-pomnya, pom-pom yang udah aku jemur selama 2 hari ya. Di sini itu ada 2. Ini pom-pom yang udah tua, yang warnanya warna agak kehitam-hitaman, coklat lah lebihnya ya. Ini yang udah tua ya. Terus di sini ada pom-pom yang masih muda. Nah orang kebanyakan itu ngambil pom-pom yang warna hitam. Nah kalau kalian mau, kalian juga bisa ngambil yang masih muda ini. Nah yang masih muda ini nanti kalau kalian mau warnain atau kalian mau bleaching, ini dia warnanya bisa jadi putih sempurna ya. Nanti mungkin di video selanjutnya aku bakal kasih lihat gimana caranya nge-bleaching bunga. Oke, jadi kita sampai di pembuatan bunga kering aja dulu ya untuk di video kali ini. Oke. Nah ini contoh pom-pom yang udah dijemur selama 2 hari guys. Ini yang masih mudanya. Oke, yang tadi aku bilang ini yang sudah tua. Nah contohnya ini pom-pom yang masih belum dirapihin. Oke. Nah ini jadi sekarang kita mau rapihin pom-pomnya dulu nih ya. Kalian kalau misalkan nih di ujungnya, kalau kalian yang mau ngejemur si pom-pom tuh, ini untuk yang di ujungnya ini kita nggak perlu ambil ya tuh, karena nanti juga ini nggak akan bagus dilihat ketika udah kering. Jadi ini bagian bunga, bagian daun-daunnya ini kita potong semua guys, kita gunting semua. Sorry kelepasan. Kita gunting semua tuh bagian daunnya ya, karena nanti ketika kita keringkan
ya nggak ada gunanya juga. Ini si daunnya juga bakal menciut jadi kecil, terus ya bakal nggak kelihatan juga gitu loh. Jadi kayak ngeganggu si bentuk pom-pomnya guys. Nah tuh, nah kalau udah diberesin seperti ini, tuh udah beres kan, udah nggak ada daun-daunnya lagi. Ini tinggal kalian ikat aja. Nah kalau misalkan ini kebetulan pom-pomnya ini bentuknya lurus ya, lurus tuh, lurus walaupun ada bengkok di sini, ini paling nanti bisa lah lurus ketika dijemur ya. Nah ini kalau misalkan kalian pom-pomnya bengkok, nah di sini aku ada contohnya. Ini pom-pomnya tadinya sedikit bengkok, nah kalian bisa mengikat di bagian tengahnya sini, di bagian batangnya sini kayak gini, supaya bagian batangnya nanti bisa lurus guys. Nah ini karena udah dijemur 2 hari, nah dia udah mulai ngikutin batang yang lurus. Nah ini tadinya yang bengkok itu yang ini guys ya, yang ini. Oke, jadi ini karena aku ikat, jadi dia udah mulai ngikutin batang yang lurus, batang pom-pom yang satu lagi itu. Jadi kalian bisa ikat kayak gini. Terus kalian ikat bagian di bawah sini untuk jadi tali, sebagai tali yang bakal kalian sangkutin nanti untuk ngejemur. Oke, nih. Nah gitu juga dengan bunga-bunga yang lain atau dengan rumput-rumput yang lain. Kalian lakukan hal yang sama, kalian bersihkan aja bagian pinggir-pinggirnya. Nah untuk yang model-model seperti ini, model-model lalang kayak gini, nah tuh ini kan nggak terlalu banyak batangnya ya, nggak terlalu banyak daunnya. Kalian bisa bersihkan aja kayak gini. Nah kalau misalkan ada nih daun-daun yang kayak gini, tolong kalian itu kalau mau ngerapihinnya jangan ditarik gitu ya, karena nanti batangnya ini jadi tipis. Batangnya jadi tipis, terus jadi mudah patah gitu. Kalau memang dia ada daunnya di bagian bawah sini kayak gini, ini kalian boleh potong di bagian sininya ya, supaya jangan semakin tipis. Nah tapi kalau misalkan ya ada lapisan daunnya tuh kan, biasanya lalang kayak gini ada lapisan daunnya ya, lapisan daunnya sampai ke atas sini. Kalian jangan lepasin lapisan ininya ya, lapisan daunnya itu, karena nanti nah kayak gini nih contohnya, jadi tipis banget nih, mudah patah nih. Karena ini sebagai contoh, nah jadi nggak masalah lah ya. Nah ini dia, nah contohnya kayak gini tuh, ini yang masih ada lapisan daunnya nih tuh, ini dia yang ini yang aku maksud. Jadi kan kelihatan beda ya, ini sama ini tuh kayak jauh lebih tipis, ini tuh agak tebal. Nah seperti itu guys nih, tuh beda ya. Oke, nah kita lanjut untuk selanjutnya. Untuk gompera juga sama guys. Gompera ini tuh, gompera ini batangnya ada juga yang bengkok-bengkok ya, tapi karena gompera ini jenis batangnya ini kayak banyak menyimpan air, jadi ketika kita jemur atau ketika sudah layu kayak gini, dia ini sudah mengikuti temannya yang lain atau bentuk seperti apa kita menjemurnya. Jadi nggak perlu lagi diikat bagian-bagian batangnya sini gitu. Oke. Dan untuk daun-daun di bagian gompera guys, kalau misalkan daunnya di bagian ujung sini kayak gini tuh, ini biarin aja, nggak usah dilepas ya, karena nanti ketika kita jemur dia ini bakal lama makin ciut, makin kecil gitu. Nggak apa-apa, biarin aja. Nah tapi kalau misalkan ada daun-daun yang di batangnya, kalian boleh bersihin. Nah kayak gini, supaya nanti kelihatannya jadi lebih rapi juga. Oke, dan jangan lupa di bagian bawah kalian kasih tali, kalian ikat, kalian satuin semua bagian gomperanya, ratain bagian atasnya, terus kalian ikat, lebihkan sisa talinya sedikit supaya ini sebagai pengikat untuk penjemurnya. Oke, nah kita lanjut lagi untuk kepampas. Untuk kepampas sama aja ya, sama seperti ceker ayam tadi, karena jenisnya jenis lalang gitu ya. Jadi kalau bisa kayak yang aku bilang tadi, kalau ada nih contohnya nih daun pelapis batangnya, kalian jangan ditarik kayak gini ke bawah ya, nanti jadinya tipis. Nah, kalian boleh potong di sini aja sampai dimana si daunnya itu pengen lepas gitu loh, jangan ditarik sampai bawah, supaya batangnya itu
nggak terlalu tipis dan lebih awet. Nah itu dia guys. Oke, jadi kayak gitu dulu untuk persiapan pertamanya guys, kayak membersihkan si bunganya, mempersiapkan talinya gitu ya. Dan selanjutnya kita tinggal ke proses penjemurannya. Oke, jadi mari kita menjemur. Nah guys, jadi ini dia bunganya yang aku lagi jemur. Ini aku jemurnya itu dengan cara diikat terbalik ke bawah, yaitu supaya batangnya itu bisa lurus, tegak lurus ke bawah gitu loh ya. Nah di sini aku ngejemurnya kebetulan di dalam ruangan karena di luar itu lagi hujan gitu. Oke, nah kalau misalkan kalian ngejemurnya di panas terik, yang benar-benar panas terik, ini bunganya bisa kering selama 7 hari atau seminggu ya, harus dipasin seminggu gitu guys ya. Nah tapi kalau misalkan panasnya nggak begitu terik, kalian harus ngejemur selama 8 sampai 12 hari atau 2 minggu. Nah seperti itu, kecuali untuk yang gompera yang satu ini. Untuk yang gompera ini harus benar-benar 2 minggu guys. Bahkan bisa kemarin itu aku karena panas mataharinya nggak begitu terik, bisa di 3 minggu karena gompera ini batangnya agak sedikit susah untuk kering gitu guys, apalagi batang bunga yang masih muda kayak gini. Nah jadi kalian kalau misalkan mau ngeringin gompera ini, sebaiknya ngambil gompera yang sudah agak tua. Itu kelihatan dari nih, kayak ada yang putih-putihnya gini. Nah ini udah menunjukkan kalau si gomperanya ini sudah sedikit tua gitu. Oke, tapi kalau misalkan panas mataharinya itu tidak begitu terik, terus ada hujan gitu, bisa jadi kalian harus ngejemur si bunga ini selama 2 minggu. Nah seperti itu guys. Nah kalaupun kalian nggak mau ngejemur di panas matahari, sebenarnya bisa dijemur di dalam ruangan, tapi otomatis waktunya itu lebih lama. Yang tadinya 6 hari bisa kering, bisa jadi sampai di 10 hari pengeringan gitu baru kering si bunganya. Tapi yang tadinya kayak si gompera ini, yang tadinya di bawah panas matahari bisa kering selama 2 minggu, tapi karena di dalam ruangan bisa jadi dia kering di 3 minggu seperti itu guys. Nah guys, jadi kalau misalkan semua bunganya itu udah kering ya, semua jenis rumputnya atau bunga-bunganya yang kita jemur tadi itu udah kering ya, kita lanjut ke proses berikutnya. Nah di sini untuk sebagai contohnya, kebetulan aku udah punya si pampas yang ukuran besar yang sudah kering. Nah ini pampasnya pampas lokal guys, modelnya gede ya, cakep ya ini ya. Nah ini udah kering tuh, bisa dilihat dari batangnya ya, ini udah kering semua. Nah caranya gimana sih supaya si bulu-bulu pampasnya ini tidak mudah rontok ya? Sekarang ini kan gampang banget rontok ya tuh, ini kayak ada yang berterbangan tuh bulu-bulunya ya. Nah gimana caranya supaya si bulu pampasnya ini nggak mudah rontok? Nah caranya itu kita harus hairspray, kasih hairspray ke seluruh bagian bulu pampasnya. Untuk bunga-bunga yang lain juga seperti itu, supaya kelopak bunganya itu tidak mudah rontok dan lebih awet serta tahan lama guys ya. Jadi ini contohnya yang ini aja deh. Ini ya guys, ini sekarang aku mau kasih hairspray dulu ke si batang pampas ini. Ini dia hairspraynya. Ini aku pakai hairspray dari Fiona ya, kalian bebas mau pakai hairspray apa aja ya, terserah. Nah sekarang aku semprotin hairspraynya, jangan terlalu dekat ke batang bunganya karena nanti kalau terlalu dekat gitu kan, terlalu banyak cairan hairspraynya ke si pampasnya, jadinya nanti kayak pampasnya itu jadi kaku banget gitu loh. Jadi kita kan nggak mau bikin kaku ya. Nah jadi agak sedikit jauh aja nyemprotnya. Oke. Tuh. Nah setelah disemprotin pakai hairspray guys, nah si hairspray ini kan sifatnya itu lengket ya, lengket, jadi ini otomatis agak lengket-lengketan tuh ya sama yang sebelahnya si pampasnya ini tuh. Nah kalian jangan langsung dipisah si pampasnya, jadi tunggu si hairspraynya ini dulu kering, tunggu si hairspraynya kering, ini kalian jemur dulu dengan cara digantung ya, jangan diletakin ke bawah atau diletakin di meja, karena nanti bagian bawah pampas bekas yang diletakin itu bisa jadi kayak lepek gitu loh. Jadi
sebaiknya digantung aja. Nah, kalau sudah kering baru bisa kalian pisahin batang per batangnya, oke? Nah, contohnya di sini aku udah ada guys ya. Nah, ini pampas yang udah aku semprotin hairspray, dan ini hairspraynya udah kering. Tuh, ini kan masih lengket ya. Tuh, ini tinggal kita lepasin aja satu-satu, pelan-pelan dilepasinnya. Tuh ya, jadi nggak ada bagian yang lepek di bagian pampasnya, jadi tetap bulatnya bulat yang cakep gitu loh. Tuh, ngembangnya tetap cakep, nggak ada yang lepek tuh. Nah, ini jadi udah lepas semua guys. Tuh, nggak ada bagian yang lepek dan semua hasilnya bagus-bagus banget. Nah, untuk yang bagian ini emang botak dari aku petik kemarin pampasnya. Oke guys, jadi nggak ada yang rusak di bagian pampasnya. Oke.